Siap. Salam. Selamat pagi, Bapak Guru. Oke, selamat pagi. Silakan duduk adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sekali lagi, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ya, berikan tepuk tangan dulu. Luar biasa karena adik-adik hari ini hadir dengan badan yang sehat. Itu tandanya berarti Tuhan Sang Maha Kuasa masih memberikan kita semua nafas kehidupan hingga di pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam materi kita, Bapak Guru minta satu orang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa. Adik boleh? Iya. Jadi perhatikan adik-adik. Sebelum kita belajar, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, di saat ini kami anak-anak-Mu akan belajar, sertai pembelajaran kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Baik, terima kasih sudah memimpin kita di dalam doa. Silakan duduk adik-adik semuanya. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, Bapak Guru mau ambil absen kita di pagi hari ini. Jadi harap diperhatikan, setiap nama yang Bapak Guru panggil harap mengatakan hadir, lalu mengangkat tangan kanan. Ya. Mengangkat tangan apa? Tangan kanan. Ya. Gleven hadir. Gleven hadir ya. Ulmi Lindi hadir. Maisol, Hadir. Jason, Hadir. Veronica, Hadir. Clairin. Sakit. Hadir. Oh, Clairin sakit ya? Ya. Iya. Ravelo, Jevinda, Hadir. Nokeya, Hadir. Yulfra, Igusti, Hadir. Drisela. Sakit. Drisela juga sakit ya? Ya. Jadi hari ini dua orang teman kita ya tidak masuk sekolah dalam keadaan yang sakit. Kita doakan bersama agar teman kita yang siapa tadi? Clairin sama Drisela. Ya. Kita berdoa semoga teman-teman kita kembali sehat dan bisa terkumpul dalam ruangan kelas ini untuk kita belajar bersama-sama ya. Ya. Nah, sekarang sebelum kita masuk dalam materi kita juga, kita wajib sebagai warga negara Indonesia, kita harus wajib untuk menyanyikan lagu nasional dari negara kita. Siapa yang bisa tampil ke depan untuk memandu dalam dirigen? Adik boleh? Ya. Saling berdiri dan diharapkan teman-teman untuk berdiri juga, ya kan? Karena lagu nasional. Kota kenang-kenangan sudah
Terima kasih, silakan duduk. Teman-teman juga silakan duduk. Nah, sekarang di setiap mata pelajaran yang diampu di dalam kelas, baik itu mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, atau mata pelajaran yang lain, wajib kita harus mengambil kesepakatan bersama, ya kan? Kesepakatan yang disebut dengan kesepakatan kelas. Kesepakatan apa? Kelas. Kesepakatan kelas. Ya. Jadi Bapak Guru akan membacakan kesepakatan yang Bapak Guru telah terapkan di dalam kelas ini. Jadi harap adik-adik menengok di slide yang akan Bapak Guru sampaikan. Nah, jadi ini ada kesepakatan kelas. Ada kesepakatan kelas. Yang pertama, perhatikan. Yang pertama, kelas itu harus kondusif. Artinya, kelas itu tidak ada yang ribut atau tidak ada yang bermusuhan satu sama yang lain. Ya kan? Dan poin yang kedua itu saling menghargai. Saling apa? Menghargai. Ya, luar biasa. Saling menghargai. Karena kenapa? Karena sikap saling menghargai itu sangat penting, baik di lingkungan sekolah maupun di baik di lingkungan sekolah maupun di rumah kita. Nah, yang ketiga apa? Aktif dalam pembelajaran. Artinya apa? Setiap siswa harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya kan? Kenapa? Kalau setiap siswa tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran, berarti siswa tersebut akan mendapatkan nilai yang sangat rendah, ya kan? Dan yang pasti siswa tersebut akan tinggal ke kelas. Tinggal apa? Kelas. Ya, tinggal kelas. Oke. Nah, seterusnya yang keempat ada kebersihan lingkungan. Nah, kebersihan lingkungan itu sangat kita harus kita terapkan di dalam sekolah kita atau di dalam kelas kita. Kenapa? Karena lingkungan itu sangat berperan penting, baik dari rumah kita maupun di sekolah kita. Paham? Oke. Nah, adik-adik sekalian, sekarang kita Bapak Guru lihat kayaknya udah ngantuk ini ya. Jadi kita tiba pada ice breaking supaya kita happy lagi kembali dalam proses pembelajaran kita. Kira-kira boleh adik-adik? Boleh. Kita tiba pada ice breaking kita. Nah, jadi ada satu permainan yang disebut dengan 4S. Apa? 4S. Nah, aturan mainnya itu setiap siswa harus mencari pasangan, ya kan? Dua orang, ya kan? Pasangan 2 orang. Nah, paham? Sampai sini paham? Nah, ketika Bapak Guru mengatakan sakit, nah tentunya adik-adik harus memegang perut, ya. Ketika sakit, memegang perut. Ketika Bapak Guru bilang sekat, berarti 2 jari itu dirapatkan seperti ini, ya kan? 2 jari dirapatkan seperti ini. Dan yang seterusnya, S yang seterusnya, sikut
berarti harus kita mengangkat sikut kita. Oke? Dan selanjutnya sikat. Berarti sikat ada nanti alat tulis kalian letakkan di meja kalian. Sampai sini paham? Oke, silakan mencari pasangan. Sudah? Nah, sudah. Alat tulis diletakkan di meja Anda. Nah, kita mulai. 1, 2, 3. Sakit. Sikut. Sekat. Sakit. Sikat. Sikut. Sakit. Sikat. Sekat. Sekat. Iya, luar biasa. Berikan tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Nah, tentunya di dalam pembelajaran itu pasti ada yang dinamakan dengan apa? Tujuan pembelajaran. Jadi tujuan pembelajaran kita itu ada 4 poin. Pertama, perhatikan di layar proyektor kita. Pertama, itu mampu mengenali organ-organ serta fungsinya dalam sistem pernapasan manusia, ya kan? Yang kedua, mampu menjelaskan bagaimana proses pernapasan pada manusia. Poin yang ketiga, mampu menyebutkan beberapa gangguan pernapasan pada manusia. Dan poin yang keempat, mampu menyebutkan cara-cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Sampai sini paham untuk tujuan pembelajaran kita? Paham? Oke, paham. Ya. Nah, perhatikan di layar proyektor yang ada di depan kita. Tahukah kalian, kita mampu membedakan bau harum dan bau yang tidak sedap karena ada hidung kita, ya kan? Nah, hidung termasuk salah satu organ yang membantu dalam sistem pernapasan. Hari ini kita akan belajar tentang organ-organ yang membantu kita bernapas dan bagaimana kita bisa bernapas. Nah, adik-adik sekalian, apa itu sistem pernapasan? Perhatikan. Sistem pernapasan adalah sistem dalam tubuh yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kira-kira, ya kan? Kira-kira apa saja organ yang kita gunakan untuk bernapas? Ini adalah organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada apa? Pada manusia. Nah, pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada trakea, keempat ada bronkus, kelima ada paru-paru kiri, keenam ada paru-paru kanan, ketujuh ada alveoli, dan kedelapan ada diafragma. Nah, kita bahas satu persatu. Mulai dari hidung. Hidung berfungsi sebagai pintu masuk dan pintu keluar udara yang diperlukan oleh sistem pernapasan kita. Nah, adik-adik, saat kita menarik nafas, udara yang kita hirup mengandung banyak sekali partikel-partikel kecil, ya kan? Seperti debu, kotoran, ya kan? Nah, di dalam hidung kita ada rambut-rambut halus, ya kan? Jadi di dalam hidung kita
itu terdapat rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke dalam tubuh. Agar tidak masuk ke dalam tubuh kita. Jadi fungsi dari rambut-rambut hidung itu adalah menyaring udara, ya kan? Jadi udara yang ada di seputaran kita atau yang ada di sekitar kita itu bersifat kotor, ya kan? Udara kita kotor. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, kita membutuhkan udara, ya kan? Jadi, fungsi dari rambut-rambut hidung, udara masuk lewat hidung kita akan disaring oleh rambut di dalam hidung kita. Nah, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu adalah udara yang bersih. Nah, itu fungsi dari rambut-rambut pada hidung kita, agar menyaring udara kotor sehingga paru-paru kita tidak akan tersumbat karena polusi udara. Ya. Seperti itu, kira-kira paham? Paham. Betul-betul paham? Paham. Nah, selanjutnya ada faring. Perhatikan. Faring merupakan bagian dari tenggorokan yang terletak di belakang hidung dan mulut. Faring berfungsi sebagai jalur penghubung untuk udara dari hidung menuju paru-paru dan makanan dari mulut itu menuju ke lambung. Nah, itu adalah fungsi dari faring dan juga tata letak faring, ya kan? Nah, adik-adik, faring juga memiliki amandel yang berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama udara dan makanan. Nah, itu adalah tata letak faring kita, yaitu berada di belakang hidung dan mulut. Di situ ada disebut dengan faring. Nah, selanjutnya ada juga yang disebut dengan trakea. Apa? Trakea. Nah, perhatikan, trakea atau disebut juga batang tenggorokan adalah saluran pernapasan yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya udara yang kita hirup melalui hidung atau mulut menuju ke paru-paru. Nah, trakea seperti tabung yang memiliki cincin-cincin, ya kan? Cincin-cincin tulang rawan yang sangat fleksibel, ya kan? Sehingga bisa bergerak saat kita bernapas maupun kita berbicara ataupun kita menelan makanan. Nah, perhatikan untuk gambar yang ada di slide kita. Nah, itu yang berwarna putih itu disebut dengan cincin-cincin pada trakea, ya kan? Cincin. Jadi kalau kita ibaratkan di dalam satu kendaraan, misalkan sepeda motor, ya kan? Trakea itu seperti piston, ya kan? Tahu kan piston? Nah, piston pada motor adalah untuk memberikan atau memompa oli, ya kan? Oli untuk didorong, ya kan? Dorong masuk ke dalam mesin motor sehingga sepeda motor itu bisa dihidupkan. Nah, begitu juga sama fungsi dengan trakea. Jadi trakea ini ketika makanan masuk dia naik dan kita menelan dia turun. Ya. Sampai sini paham? Betul-betul paham? Ya. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan bronkus. Nah, bronkus adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri yang berfungsi mengalirkan udara dari tenggorokan ke paru-paru. Di dalam bronkus ada rambut-rambut kecil dan lendir yang menangkap debu, kotoran, dan benda asing dan akan didorong kembali ke atas untuk dikeluarkan dengan
cara batuk. Nah, itu fungsi dari apa? Bronkus. Jadi bronkus ini adalah cabang trakea yang mengarah ke paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya kita lanjut dengan paru-paru. Paru-paru. Perhatikan. Di sebelah itu ada gambar paru-paru. Perhatikan, ada gambar paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan manusia yang berfungsi untuk mengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Setiap manusia memiliki dua paru-paru, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Nah, jadi setiap manusia itu ada paru-paru kanan dan ada paru-paru kiri. Coba kita bayangkan kalau ada manusia yang tidak mempunyai paru-paru kiri ataupun yang tidak mempunyai paru-paru kanan. Kira-kira manusia tersebut hidup atau mati? Tentunya mati. Kenapa? Karena paru-paru itu sangat berperan penting, salah satu organ terbesar di dalam tubuh kita. Ya kan? Paru-paru. Nah, paru-paru terdiri dari bagian-bagian kecil yang disebut dengan alveolus. Ya kan? Disebut dengan alveoli, ya kan? Nah, di dalam alveoli ini itu terdapat ada yang disebut dengan alveolus. Nah, di dalam alveolus terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, ya kan? Jadi di dalam alveolus ini tentunya adik-adik bertanya, Bapak Guru, di mana letak alveolus ini? Nah, letak alveolus ini ada di dalam paru-paru. Nah, fungsinya untuk proses pertukaran antara oksigen dan apa? Karbon dioksida. Ya, paham? Betul-betul paham? Kita lanjut. Nah, ini yang kita bahas tadi, alveolus, ya kan? Alveolus adalah kantung-kantung udara kecil di dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara oksigen dan apa? Dan karbon dioksida. Perhatikan di slide yang Bapak Guru tampilkan. Nah, alveolus memiliki bentuk seperti kumpalan anggur dan permukaannya yang luas membuat alveolus baik dalam mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh manusia. Jadi fungsinya juga untuk mengalirkan apa? Mengalirkan oksigen, ya, ke seluruh tubuh manusia, ya kan? Perhatikan supaya nanti di ujian semester adik-adik pasti mendapatkan nilai yang baik, ya kan? Jadi harap diperhatikan. Seterusnya, di sini ada juga yang disebut dengan diafragma. Perhatikan di tayangan slide. Diafragma adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Diafragma berfungsi untuk membantu kita dalam menghirup dan menghembuskan nafas. Nah, jadi diafragma ini adalah otot yang terletak di bawah paru-paru. Jadi di dalam diafragma itu terdapat otot, ya kan? Sehingga penyanyi-penyanyi terkenal baik Mariah Carey, Agnes Monica, pasti kalau di dalam teknik untuk menyanyi itu ada namanya disebut dengan pemanasan dengan untuk memperkuat otot-otot yang ada di dalam diafragma. Nah, fungsinya apa? Fungsinya supaya suara yang dikeluarkan itu nyaring didengar.
ya kan? Ya. Itu salah satu fungsi dari diafragma. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan, tidak ada yang bercerita ya. Perhatikan Bapak Guru sementara menerangkan atau sementara menjelaskan, ya kan? Cegukan terjadi karena diafragma mengalami kontraksi tiba-tiba yang menyebabkan udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan, ya kan? Ya. Cegukan. Siapa di sini sudah mengalami yang namanya cegukan? Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Nah, turun tangan. Cegukan ini terjadi ketika diafragma mengalami kontraksi dan menyebabkan udara masuk secara cepat, ya kan? Udara masuk secara cepat sehingga menghasilkan suara cegukan. Suara apa? Suara cegukan. Kita lanjut. Nah, saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru mengembang dan udara dari luar masuk ke dalam diafragma. Jadi, saat menghirup nafas, diafragma akan bergerak ke bagian bawah sehingga paru-paru dia mengembang, ya kan? Dan udara dari luar bisa masuk. Gitu. Kira-kira paham? Betul-betul paham? Iya. Jadi ini contohnya seperti yang ada di slide ini. Seperti yang telah ditampilkan di dalam slide ini. Ini adalah gambar ketika paru-paru menghirup nafas, ya kan? Jadi ketika paru-paru menghirup nafas, dia berkembang, ya kan? Mengembang. Jadi saat menghirup nafas, paru-paru akan apa? Paru-paru akan mengembang. Nah, seterusnya, saat mengembuskan napas, diafragma akan melengkung dan bergerak ke bagian atas sehingga udara di dalam paru-paru keluar. Ini adalah saat paru-paru mengembuskan nafas. Jadi paru-paru akan apa? Melengkung. Sampai sini paham? Betul-betul paham?
Oke, kita lanjut. Ya. Tadi pembahasan kita sampai di sini ya. Nah, jadi seterusnya proses pernapasan pada manusia. Perhatikan ada 3 poin yang ditampilkan. Jadi pertama, menghirup napas. Nah, otot diafragma mengalami kontraksi dan paru-paru mengembang sehingga udara masuk melalui hidung menuju paru-paru. Nah, pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam alveoli terjadi proses pertukaran antara oksigen yang masuk dari luar tubuh dan karbon dioksida yang ada di dalam darah. Nah, seterusnya poin yang ketiga adalah mengembuskan nafas. Otot diafragma akan relaksasi dan paru-paru mengempis sehingga karbon dioksida keluar melalui apa? Mulut dan hidung. Nah, perhatikan untuk gambar ini. Ini gambar yang satu adalah ketika manusia atau ketika kita menghirup nafas. Yang kedua, pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Poin yang ketiga yaitu menghembuskan nafas, ya kan? Perhatikan yang ada di poin ini. Perhatikan, ini adalah gangguan pernapasan pada manusia. Jadi ada beberapa penyakit ya. Ada beberapa penyakit. Pertama, flu. Flu yang disebut dengan apa? Influenza. Ketika flu, hidung kita dipenuhi lendir. Gejala flu seperti demam, batuk, dan bersin. Flu disebabkan oleh virus dan mudah menular melalui kontak langsung atau percikan cairan yang keluar saat batuk atau saat kita bersin. Ya. Yang kedua, tuberkulosis, yaitu TBC. Tuberkulosis atau TBC merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, bakteri Mycobacterium tuberculosis juga bisa menyerang bagian tubuh lain seperti tulang, kelenjar, getah bening, dan otak. Nah, jadi penyakit tuberkulosis ini sangat berbahaya. Karena apa? Karena kita akan mengeluarkan darah, yaitu muntah darah. Ya. Jadi poin yang ketiga adalah asma. Asma adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyempitan saluran pernapasan sehingga membuat penderitanya mengalami sesak nafas, ya kan? Paham kan? Untuk ketiga poin di atas paham? Betul-betul paham? Nah, jadi perlu untuk kita untuk Bapak Guru ingatkan bahwa menjaga kesehatan dalam organ pernapasan kita perlu menjaga dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, olahraga teratur, makan makanan sehat dan makan makanan yang bergizi. Yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, menghindari polusi udara. Nah, perhatikan dari istilah-istilah tadi itu ada organ pernapasan,
yaitu bagian tubuh yang berfungsi untuk membantu dalam bernafas. Poin yang kedua, dan seterusnya. Bisa kita lihat dalam slide yang ada. Nah, adik-adik sekalian, silakan bahagi kelompok. Silakan bahagi kelompok. Silakan. Sudah? Jadi kelompok yang pertama yaitu Gleven, Ability, Maisel mana? Ya. Kelompok yang kedua Jason, Veronica. Ya karena kan Kairin kan sakit. Ya. Jadi hanya 2 orang. Kelompok yang ketiga Ravelo, Jevinta, Novkeya mana? Ravelo gabung sama teman tua itu. Ya. Gabung. Silakan ambil tempat duduk. Silakan ambil. Dan kelompok yang keempat, Yulfran dengan Igustik, karena kan si Priscilla lagi sakit. Nah, Bapak Guru akan membagikan LKPD. Nah, adik-adik sekalian, perhatikan LKPD yang ada di depan kalian. Perhatikan. Perhatikan LKPD yang ada di hadapan kalian. Nah, di dalam LKPD ini itu terdapat ada gambar organ pernapasan pada manusia. Nah, jadi aturannya adalah tuliskan bagian-bagian organ pernapasan sesuai dengan gambar yang ada di bawah ini. Jadi ada gambar, ya kan? Perhatikan, ada gambar. Jadi
gambar ini, kolom-kolom yang kosong ini yang harus kalian isi dengan jawaban kalian. Jadi jawabannya bukan jawaban secara pribadi ya. Jadi jawaban secara berkelompok. Jadi diskusikan dengan kelompok Anda. Ya kan, paham? Betul-betul paham? Nah, jadi untuk pengisian di kolom-kolom ini perhatikan ada gunakan nama organ pernapasan berikut untuk melengkapi gambar-gambar di atas. Ya. Jadi gunakan organ-organ. Nah, nama-nama organ itu terletak di bawah dari gambar ini, ya kan? Perhatikan ada laring, trakea, bronkiolus, hidung, bronkus, alveolus, faring, paru-paru, ya kan? Paham? Nah, kira-kira paham? Nah, jadi sebelum kita mengerjakan LKPD yang ada di meja kita, ini adalah silakan adik-adik berdiri ya. Jadi mungkin adik-adik sudah ngantuk ya. Jadi kita akan bernyanyi, ya kan? Nah, perhatikan teks ada di hadapan adik-adik, ya. Berada di layar proyektor yang sudah Bapak Guru sediakan. Perhatikan, semua menghadap ke proyektor yang ada. Kita bernyanyi secara bersama-sama, secara riang ya. Ya. Nah, ini yang namanya adalah ice breaking. Jadi, ice breaking ini adalah fungsinya supaya adik-adik tidak akan mengantuk. Nah, ice breaking ini dalam bentuk bernyanyi secara riang, ya kan? Sebelum kita bernyanyi, mari tepuk tangan dulu. Hilang ngantuk? Belum ya mungkin. Nah, jadi kita harus bernyanyi, ya kan? Aku bernafas, menghirup oksigen, CO2 dan juga uap air. Hidung disaring rambut halus, ada lendir, jaga kelembapan. Ria fokus bercabang kuat, bercabang lagi menjadi bronkiolus. Rupanya adik-adik masih ngantuk ini, ya kan? Kita ulang sekali lagi. Jadi sekali lagi supaya ada supaya apa? Supaya adik-adik tidak akan mengantuk. Lagi sekali lagi. Dengan tepuk tangan. Jika aku bernafas, menghirup oksigen, CO2 dan juga uap air. Hidung
berikan tepuk tangan. Ngantuknya hilang? Hilang ngantuknya? Hilang? Iya, silakan duduk. Ya. Karena ngantuknya sudah hilang, silakan kerjakan LKPD yang ada di meja kalian. Sudah? Nah, sekali lagi Bapak Guru akan menjelaskan dalam LKPD ini. Ini ada gambar organ pernapasan pada manusia, ya kan? Gambar organ pernapasan pada manusia. Yang kedua ada pernapasan pada manusia. Jadi ada tiga silang, ya kan? Dan ada proses pernapasan pada apa? Pada manusia. Silakan. Silakan dikerjakan. Paham kan ini? Paham? Iya, Pak. Silakan mengerjakan LKPD kalian. Tidak ada yang reward. Serius ya. Serius mengerjakan soal. Ya, serius mengerjakan soal.
Jadi tidak ada yang main-main ya. Tidak ada yang main-main. Tidak ada yang main-main. Serius. Tidak ada yang tertawa ya. Kamu tadi tertawa. Ya kan? Jadi mesti harus serius dalam mengerjakan soal. Jadi jangan ada yang tertawa. Ini gabung sama si teman lo ini. Gabung bersama. Ini kan ada nama-nama organ, terus diisi dalam kolom yang sudah disediakan. Paham ya mengenai ini? Betul-betul paham? Paham? Ada yang tidak paham? Berdiri. Nah, berdiri silakan. Iya, tidak apa-apa. Iya. Jadi ini ya. Ini jadi tidak apa-apa. Silakan duduk. Paham kan sih kan? Ya paham. Jadi ini aturan lainnya seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, paham?
Silakan fokus dengan LKPD Anda yang ada di depan Anda. Sekali lagi tidak ada yang ribut, semuanya fokus dengan LKPD yang ada di depan kalian. Nanti yang di lembaran terakhir itu ada apa ya? Teka-teki ya? Ya. Perhatikan di LKPD Anda, perhatikan di lembaran terakhir itu ada dalam bentuk teka-teki, ya kan? Dalam bentuk teka-teki silang. Silakan dilanjutkan. Paham ya? Paham? Iya. Oh, teka-teki sudah selesai ya? Luar biasa. Sudah selesai. Ya. Nanti menunggu teman-teman dari kelompok yang lainnya. Selesai? Selesai? Iya. Sabar. Sabar dengan kelompok-kelompok yang lain. Sabar ya. Kelompok yang di depan sana sudah selesai. Jadi selesaikan untuk kelompok kalian. Jadi kelompok yang sudah selesai, jangan ribut, jangan mengganggu konsentrasi dari teman-teman dan kelompok yang sedang mengerjakan soal, ya kan? Kelompok di sini paham ya? Betul-betul paham? Silakan lanjut.
Selesai? Belum? Kalau masih belum selesai silakan dilanjutkan. Paham ya pertanyaannya? Selesai? Paham ya pertanyaannya? Oke. Silakan lanjutkan. Jadi tidak ada yang main-main dalam mengajukan LKPD ini karena LKPD ini sangat berpengaruh pada nilai akhir semester kalian, ya kan? Jadi sangat berpengaruh pada nilai akhir semester kalian. Jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya kan? Perhatikan, teliti. Selesai belum? Ya, paham ya pertanyaannya? Ya. Kalau paham silakan lanjut. Perhatikan. Paham ya pertanyaannya? Kelompok ini yang paling cepat berarti belajar dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti kelompok lain tidak belajar dengan sungguh-sungguh. Semuanya belajar dengan sungguh-sungguh, ya kan? Sudah selesai? Selesai? Selesai ya? Ya, selesai. Berikan lagi tepuk tangan. Nah, adik-adik, setelah adik-adik selesai mengerjakan LKPD yang Bapak Guru telah berikan, jadi silakan adik-adik untuk mempresentasikan. Jadi one by one, ya kan? Jadi satu orang dalam satu kelompok untuk mempresentasikan. Dari kelompok ini, ya, Kalian silakan mempresentasikan hasil hasil LKPD-nya.
Jadi apa yang di sini. Jadi apa yang sudah dijawab harus dipertanggungjawabkan. Oh, sebaiknya bersama-sama dengan kelompok lain. Jadi setiap kelompok wajib untuk mempertanggungjawabkan LKPD yang Bapak Guru telah berikan. Ya, silakan. Dengan suara yang nyaring. Perkenalan nama dengan kelompok. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, saya kelompok 1 dan nama saya Umrini Kalianani. Dan teman saya Silakan nama. Ya, Mira Kemenito. Silakan. Kami akan mempresentasikan hasil kami. Jadi apa yang telah kalian isi, ini yang kalian harus presentasikan. Silakan. Ya, jadi organ pada manusia adalah ini. Silakan. Jadi organ yang ada di dalam manusia ada hidung, paling, trachea, laring, Bronkiolus. bronchus, dan alveolus. Seterusnya, lanjut. Jangan dibaca aja. Silakan. Dan ada pertanyaan di sini. Tuliskan organ apa saja yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia. Ada paru-paru, hidung, dan trachea. Paru-paru, hidung, dan trachea. Oke. Silakan lanjut. Menurutmu, apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan pada manusia? Ada polusi udara. Polusi udara. udara ya. Lanjut. Apa dampak negatif dari polusi udara terhadap sistem pernapasan? Sesak nafas. Oke, lanjut. Tuliskan 5 cara menjaga kesehatan pernapasan dan jelaskan. Olahraga teratur, makan makanan bergizi, tidak merokok, menghindari polusi udara. Polusi udara. Ya. Silakan. Sudah selesai. Silakan balik ke tempat duduk kalian. Berikan tepuk tangan. Sekali lagi, berikan tepuk tangan. Selanjutnya, maju. Kelompok berapa ini? Kelompok 2 silakan tampil ke depan. Ya, semangat dong. Semangat dalam pembelajaran kita. Ya. Silakan dengan suara yang nyaring perkenalkan nama dan kelompok. Perkenalkan, nama saya Jason Kufani dari Barok dari Kelompok 2. Ya. Dengan temannya siapa namanya? Perkenalkan, nama saya dari Jason. Silakan presentasikan hasil LKPD kalian. Perhatikan ya, kelompok-kelompok lain perhatikan. Sudah mempelajari materi sistem pernapasan pada manusia. Sebelah pertanyaan berikut ini benar. Tuliskan menurutmu apa saja faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan pernapasan manusia? Polusi udara. Polusi udara. Lanjut. Apa dampak negatif dari polusi udara terhadap sistem pernapasan? Merusak kekebalan paru-paru. Merusak kekebalan paru-paru. Lanjut. Tuliskan 5 cara menjaga kesehatan pernapasan. 1. Menghindari polusi udara. 2. Tidak merokok. 3. Hindari asap. 4. Rutin berolahraga. 5. Jaga kebersihan lingkungan. Oke. Berikan tepuk tangan. Silakan balik ke tempat duduk kalian. Silakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Ya, jadi kelompok yang lain nanti minggu depan ya, karena jam mata pelajaran
akan digantikan dengan jam mata pelajaran yang lain. Sekali lagi, berikan tepuk tangan. Luar biasa. Nah, sekarang penyimpulan dari materi kita pada saat ini. Nah, penyimpulan materi kita pada saat ini adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar kita agar kenapa? Agar supaya udara yang ada di sekitar rumah kita itu sehat. Kedua, hindari merokok, ya kan? Jadi kalau ada yang di rumah merokok, silahkan ditegur ya, bilang merokok itu berbahaya loh, karena akan mengganggu sistem pernapasan. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Dari kelompok satu ya? Ada? Proses apa yang terjadi ketika kita Berdiri. Ya. Berdiri yang bertanya aja. Silakan. Proses apa yang terjadi ketika kita menghirup nafas? Ya tadi. Jadi mengenai proses saat kita menghirup nafas. Ya, tadi di layar telah Bapak Guru tampilkan bahwa proses udara masuk itu lewat hidung, ya kan, perhatikan. Proses udara masuk itu lewat hidung. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut. Nah, fungsi dari rambut-rambut ini itu untuk menyaring udara yang kotor yang kita hirup akan disaring oleh rambut-rambut yang ada di dalam hidung kita. Nah, sehingga udara yang masuk ke dalam paru-paru kita itu merupakan udara yang bersih. Paham? Nah, oke. Dari kelompok lain ada? Ya, karena dari kelompok lain sudah tidak ada pertanyaan, berikan tepuk tangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan. Nah, jadi sekarang Bapak Guru akan, tadi kan Bapak Guru sudah menyimpulkan materi, ya kan? Sekarang Bapak Guru akan mengevaluasi bagaimana pengertian Anda sampai dengan materi yang ada, sampai dengan yang terakhir. Kebagian ya semuanya. Silakan diisi.
atau refleksi dari materi yang kalian telah ikuti bersama tadi. Ya, jadi minggu depan kita tiba pada materi sistem ekskresi, ya kan? Sistem ekskresi. Ya, karena sudah selesai, ya kan selesai ya? Ya. Sudah selesai ya? Selesai ya? Sudah selesai? Jadi sekali lagi, materi minggu depan adalah sistem ekskresi. Nah, jadi adik-adik balik ke tempat duduk kalian masing-masing, dan satu orang tampil ke depan untuk membawakan doa. Sudah selesai? Adik Gel ini. Teman-teman diulang semuanya berdiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menunjuk kegiatan pada mengajar kami. Ya Tuhan, kini kami akan melanjutkan kegiatan-Mu. Engkau tuntun sertai dari awal ke tengah hingga berakhir kegiatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Beri salam. Selamat siang Bapak Guru. Terima kasih Bapak Guru. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Dan